Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran biologi bersama Ibu Ocha. Apa kabar para peserta didik sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat mengikuti PDR, serta selalu terhindar dari paparan virus COVID-19. Insya Allah. Baiklah, sebelum kita memulai video pembelajaran kita kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga aktivitas kita bermanfaat dan bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Selesai. Tentunya, setiap hari ketika kita bangun pagi, kita akan membuka mata dan melihat yang ada di sekeliling kita, mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita, dapat menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita, mencium aroma makanan, serta merasakan lezatnya makanan. Nah, dengan nikmat tersebut, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempurnaan untuk menikmati setiap bentuk ciptaannya melalui alat indera yang kita miliki. Untuk menambah kesyukuran kita, marilah kita mempelajari tentang sistem indera yang kita miliki sehingga kita bisa lebih mengenal dan memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Baiklah, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang sistem koordinasi, yaitu sistem indera. Di mana pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem koordinasi berupa sistem saraf dan sistem endokrin. Adapun sistem indera ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, indera penglihatan berupa mata, indera pendengar berupa telinga, indera penciuman yaitu hidung, indera perasa atau pengecap pada lidah, serta indera peraba pada kulit. Nah, untuk pembahasan pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang indera penglihatan, yaitu mata. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari mata. Yang kedua, kita akan mempelajari mekanisme dari melihat. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari apa saja penyakit atau kelainan pada mata. Masa depan akan senantiasa cerah bagi orang yang memandang atau melihat hidup dari sisi yang terang. Nah, apa itu mata? Mata merupakan indera penglihatan yang berfungsi untuk membantu kita melihat apa saja yang tampak di sekitar kita, di mana mata merupakan sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Adapun bagian-bagian mata terdiri dari bagian aksesori mata dan struktur mata. Pada bagian aksesori mata, ini merupakan bagian mata yang ada di bagian luar sehingga kita bisa melihatnya secara langsung dengan bantuan cermin. Adapun aksesori mata ini dibagi atas bagian alis yang terdapat di atas bagian mata untuk melindungi mata dari keringat. Kemudian orbita yang merupakan lekukan tulang berisi bola mata, kelopak mata melindungi mata dari kekeringan dan debu, otot mata yang berfungsi untuk menggerakkan mata kita ke arah vertikal, horizontal maupun menyilang, serta air mata yang mengandung garam, mukosa, dan lisosim untuk membasahi permukaan mata dan mempertahankan kelembabannya. Sedangkan struktur mata ini merupakan bagian dalam mata yang dapat dibagi atas bagian lapisan luar bola mata yang terdiri dari tunika fibrosa, sklera, dan kornea. Kemudian lapisan tengah bola mata yang terdiri dari bagian koroid, badan siliari, iris, dan pupil. Selanjutnya struktur mata yaitu
pada ruang anterior dan vitreous humor pada bagian ruang posteriornya. Selanjutnya struktur mata yang lain yaitu bagian retina yang disebut juga dengan selaput jala. Pada bagian retina ini dibagi atas beberapa bagian yang terdiri dari bagian luar, yang terpigmentasi dan menyimpan vitamin A, kemudian bagian dalam yang mengandung sel-sel batang dan sel-sel kerucut, di mana sel batang ini mengandung pigmen rhodopsin, tidak sensitif terhadap warna dan bekerja pada intensitas cahaya rendah yaitu pada malam hari. Sementara sel kerucutnya mengandung iodopsin yang sensitif terhadap warna dan bekerja pada saat intensitas cahaya tinggi yaitu pada saat siang hari. Kemudian bagian retina yang lain yaitu lutea macula, fovea centralis atau bintik kuning, saraf mata, dan bintik buta atau yang disebut juga diskus optik. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mekanisme melihat. Nah, bagaimana kita bisa melihat suatu benda? Prosesnya dimulai ketika adanya cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda ditangkap oleh mata, kemudian menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil ini diteruskan menembus lensa mata ke retina, di mana daya akomodasi lensa mata akan mengatur cahaya agar jatuh tepat di bintik kuning retina. Pada bintik kuning, impuls cahaya disampaikan oleh saraf optik ke otak, di mana cahaya yang disampaikan ke otak akan diinterpretasikan sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Adapun pada mata normal dapat melihat benda pada jarak jauh maupun jarak dekat, di mana jarak benda terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas disebut dengan titik jauh, sedangkan jarak benda terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas disebut dengan titik dekat. Selain itu, mata kita juga mampu melakukan proses adaptasi terhadap gelap dan terang, di mana proses adaptasi gelap ini maksimum 20 menit sedangkan adaptasi terang sekitar 5 menit. Jika kita berpindah dari tempat yang intensitas cahayanya tinggi ke tempat yang intensitas cahayanya rendah, diperlukan waktu adaptasi beberapa saat untuk mesintesis ulang dan mengumpulkan cadangan rhodopsin agar dapat melihat kembali dengan jelas pada intensitas cahaya rendah. Adaptasi gelap dan terang juga ini melibatkan refleks pupil. Pupil berfungsi sebagai jalan masuknya cahaya ke mata, di mana pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan gelap dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan atau kelainan pada mata, di mana mata kita ini akan mengalami beberapa jenis gangguan maupun kelainan, yaitu terdiri dari miopi atau rabun jauh, hipermetropi atau rabun dekat, presbiopi yang dimana mata kita tidak dapat melihat benda yang berjarak dekat maupun jauh. Kemudian kebutaan dan kerabunan yang dapat disebabkan oleh adanya kecelakaan. Kemudian rabun senja yang dimana mata tidak bisa melihat dengan jelas pada saat sore hari saja. Selanjutnya buta warna yang menyebabkan kita tidak dapat mempresentasikan warna, dibedakan atas buta warna total dan buta warna parsial. Selanjutnya ada katarak, di mana lensa mata menjadi buram karena penebalan yang terjadi pada orang lanjut usia. Ada astigmatisme yang dapat dibantu dengan kacamata silinder atau operasi. Dan terakhir mata juling atau disebut juga dengan strabismus. Demikianlah materi yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan peserta didik sekalian. Di setiap keindahan ada mata yang memandang, dan di setiap kebenaran ada telinga yang mendengarkan. Tetap jaga